dip so much as a pinky back into this pond, you may find something reaching out to pull you back in. It's personal. Hai para kaum rebahan, kembali lagi bersama aku Putri di sini. Kali ini aku akan membahas salah satu film rekomendasi dari aku untuk menemani kegabutan kalian. Jadi buat kalian yang belum menonton, harapkan kondisikan jantung kalian agar tidak kaget dan berdebar. Maka dari itu, tanpa kalian harus mendownload filmnya lagi dan menghabiskan begitu banyak kuota, aku sudah merangkum filmnya selengkap, sejelas, sedetail, dan sesingkat mungkin. Maka dari itu, yuk langsung aja siapkan kopi atau teh kalian, atau buat kalian nih yang kaum rebahan, cari posisi enak dan nikmati videonya. Kali ini aku akan membahas salah satu film berjudul John Wick, tapi ini aku bahas yaitu chapter pertamanya. Untuk para belumnya yang tahun 2019 aku akan bahas di next video. Pertama kali John Wick ini aku ceritakan kenapa sih dia bisa kembali menjadi jahat, apa penyebabnya, bahkan dia pun merupakan salah satu orang yang ditakuti di dunia ini, apalagi si polisi. Apa sih penyebabnya? Kalian yang udah ngerti alur ceritanya, silahkan simak videonya, dan buat yang belum pernah nonton, silahkan tonton sampai habis. Cerita diawali di mana John yang mengemudi dan menabrakkan trotoar baru keluar dari mobilnya sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah. Ia pun akhirnya terjatuh dan berjalan beberapa meter dari mobilnya, dan ia pun sempat mengeluarkan ponsel di mana dia pun melihat rekaman video bersama istrinya, yang pada saat itu rekaman video itu adalah saat-saat di mana ia berciuman bersama sang istri. Sebenarnya ceritanya ia telah berhasil membunuh orang yang selalu mengganggu dan selalu terbayang pada saat masa lalu bersama istrinya, dan ia pun juga masih mengingat ketika terlahir kali melihat dan mencium kening istrinya. Di sini John sangat berduka ketika kehilangan istri yang sangat ia sayangi. Ia pun dalam kehidupan yang sangat terpuruk dan menyendiri, dan bahkan ia pun berhenti menjadi seorang pembunuh setelah kematian istrinya. Dan pada saat malam itu pun tiba-tiba ada suatu paket yang berisikan surat dan seekor anjing. Sebelumnya ia pun sudah menitipkan ke petugas pengiriman, dan dalam surat itu disebutkan bahwa John disuruh menjaga anjingnya. Semua ini dititipkan oleh Helen sebelum ia meninggal, dan Helen pun meminta agar si John ini jangan mencari keributan dan berdamai dengan dirinya. Sejak saat itu juga anjing itu menjadi teman hidupnya, dan mereka hidup setiap pagi dan dibangunkan. Pada suatu hari John pun mengajak anjingnya itu berjalan-jalan dan pergi ke SPBU. Nah, di SPBU tuh ada 3 orang yang bermaksud mengisi bensin juga, tapi ketika ia melihat mobilnya John, ia pun menawar mobilnya John. Pemuda tersebut berbahasa Rusia dan mengira John tidak mengetahui apa yang ia katakan. Akhirnya si John ini membalas dengan makian, dan pemuda ini pun akhirnya menjadi geram. Malam setelah kejadian itu, akhirnya si anjing John ini mengetahui bahwa ada orang masuk ke dalam rumahnya. Lalu anjing itu mengikuti, dan apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan akhirnya John pun turun dan sebuah pukulan mendarat di pundaknya, dan ternyata ada 3 orang yang memukulinya, bahkan membunuh anjingnya. Ternyata itu mereka adalah orang-orang yang tadi ada di SPBU, dan mereka datang untuk mencuri mobilnya si John. Disinilah akhirnya John memiliki kesadaran bahwa aku harus membalaskan dendamnya karena anjingnya yang dititipkan oleh istrinya ini meninggal dunia, dan John pun akhirnya mengubur anjingnya tersebut. Akibat kejadian semalam, akhirnya John Wick pun dipaksa kembali ke kehidupan lamanya, yaitu menjadi Baba Yaga. Oleh si pencuri, mobil itu dibawa ke bengkel untuk mengganti semua surat-suratnya. Namun pemilik bengkel pun menanyakan di mana ia mendapatkan sebuah mobil itu. Si pemilik bengkel pun tidak percaya dan akhirnya memukul si anak itu. Anak itu merupakan salah satu anak dari Vigo, dan kejadian pun menjadi lebih parah dan lebih sadis. Pemilik bengkel itu mengetahui mobil itu adalah milik teman lamanya, yaitu John Wick, yang merupakan salah satu pembunuh yang sangat berbahaya. Sepertinya John Wick mengetahui kemana mobil itu dibawa, dan akhirnya ia menemui temannya.
Akhirnya Vigo dari ayah si anak ini menelpon si Aurelie untuk bertanya kenapa putranya dipukul, dan mengetahui si Vigo akhirnya sadar bahwa putranya masuk ke dalam masalah yang sangat besar. Tahu bahwa putranya akan dikejar sampai mati, lalu ia pun ingin bertemu dengan putra kesayangannya di sebuah gedung milik si Vigo. Vigo pun ingin mendengar cerita sebenarnya, lalu Vigo pun langsung memukul putranya, dan demi semua mobil pun ia pun akhirnya berkelahi. Ia pun membilang bahwa pemilik mobil tersebut orang yang disebut sebagai hantu atau yang paling berbahaya, yang bisa membunuh 3 orang hanya dengan pensil. Dan ia pun menceritakan bahwa si John Wick ini adalah orang yang paling ditakuti. Ia pun menceritakan bahwa saat mengundurkan diri, Vigo membuat kesepakatan untuk melakukan hal-hal yang mustahil yang dapat dilakukan John Wick. Ternyata hal itu dapat John Wick lakukan, dan itulah menjadi fondasi dari perusahaan milik Vigo sekarang. Vigo pun yakin anaknya ini akan dikejar sampai habis-habisan oleh si John Wick. Mengetahui hal itu, akhirnya si Vigo berinisiatif untuk menelpon John yang saat itu ia sedang membongkar peralatannya yang ada di sebuah kotak ruang bawah tanah, dan kotak itu berisi penuh senjata sewaktu dia menjadi seorang pembunuh yang sudah lama ia simpan. Sebuah mimpi yang harus dilakukan kembali membunuh orang yang telah mengganggunya, dan pada malam itu akhirnya si Vigo mengirimkan anak buahnya untuk membunuh si John. John pun membunuh orang yang dikirim ke rumahnya dengan seluruh tembakan yang tepat mengenai kepala mereka. Akhirnya polisi pun datang saat ada laporan dari tetangga yang terjadi kebisingan, dan polisi pun bernama Jimmy tidak berani masuk walaupun sudah melihat ada mayat yang tergeletak dalam rumahnya. Vigo yang mengetahui anak buahnya tidak berhasil membunuh si John, akhirnya ia menyuruh Marcus. Marcus ini adalah teman lama si John untuk membunuh si John Wick. Pada saat itu akhirnya si John ini pergi meninggalkan rumahnya, dan ia pergi untuk menginap di sebuah hotel. Tapi salah satu untuk syarat menginap di sebuah hotel itu adalah tidak boleh adanya pembunuhan. Itu disebut peraturan kontinental, di mana orang-orang yang menginap itu adalah kebanyakan orang-orang yang melakukan pembunuhan atau pembunuh bayaran. Pada saat semuanya sedang beristirahat, akhirnya si John ini pergi ke suatu bar di mana ia melihat teman-teman lamanya dan menyapa si John Wick karena sudah bertahun-tahun tidak datang ke tempat ini. Sementara itu, si Vigo menyuruh salah satu perempuan untuk membunuh si John di suatu malam nanti. Dan pada saat itu John pun pergi ke suatu pesta di mana anak si Vigo berada. Akhirnya di sini John mempersiapkan semuanya untuk membunuh si Vigo. Disinilah ia membalaskan semua dendamnya akibat ia telah membunuh kucing kesayangannya dan mengambil semua hartanya. Di sini ia mulai membunuh satu persatu bagaikan hantu. Di sini si John membunuh dengan sangat liar, mulai dari pengawal pribadi, teman dekatnya si Vigo ini juga dibunuh. Ia membunuh dengan sangat liar, dan ia pun menemukan si anaknya Vigo mengalami ketakutan. Pada saat mengejar anaknya si Vigo, si John ini mengalami tembakan oleh backhand atau kepala dari pengawal si Vigo. Tapi pada saat itu si John akhirnya selamat karena dilempar dari atas oleh si backhandnya tersebut. Akhirnya si John ini menemui pemilik hotel tersebut dan menceritakan semuanya dan memberikan sedikit obat untuk lukanya atau luka tembakan yang ia alami. Pada saat malam itu, Marcus pun mulai melakukan kode untuk si John Wick, di mana tujuan ini adalah untuk membangunkan si John bahwa nanti ada perempuan yang datang untuk membunuh si John Wick. Tujuannya ini adalah sistem kontinental yang dilakukan untuk membunuh John Wick itu akan dibayar 2 kali lipat. Tapi perempuan ini adalah perempuan yang melanggar perjanjian ataupun peraturan kontinental yang bisa diberikan sanksi yang sangat berat.
Akhirnya si John pun mampu mengalahkan perempuan ini dan menanyakan suruhan siapa dan dari bagian mana si perempuan ini. Setelah mendapatkan keterangan di mana si Vigo ini menyimpan semua hartanya, si John pun datang dan membunuh semua yang ada di sana. Ia pun mulai membakar semua aset-aset yang dimiliki oleh si Vigo beserta isinya. John melakukan ini agar si Vigo dan anaknya keluar dari persembunyiannya. Akhirnya si Vigo dan beserta pengawalnya ini terpancing keluar dan mengecek berangkas-berangkas yang telah dibakar, dan pada saat itulah momen di mana si John Wick ini datang untuk melakukan penembakan. Namun di sini John Wick gagal untuk membunuh si Vigo karena ia mendapatkan gencatan ataupun serangan dari mobil yang ia terima. Pada saat ketika si John Wick sadar, ia pun sadar bahwa dia sedang berada di suatu lokasi dengan ruangan yang sangat gelap dan tangannya terikat, di mana di sanalah penjaga-penjaganya si Vigo, dan Vigo pun di sana berencana untuk membunuh si John Wick. Tapi di sini kelihatan bodoh sekali sih menurut aku, karena ia ingin membunuh si John Wick dengan kantong plastik. Namun ternyata Marcus membantunya di sini. Marcus pun tetap meletakkan snipernya dia untuk membunuh semua pengawalnya, dan disinilah kesempatan John untuk melawannya. Ia pun berkelahi dan mencari informasi di manakah anak orang itu berada, dan ia pun menemukan sebuah mobil dan mendapatkan sebuah informasi tempat di mana si anak itu berada. Akhirnya John menemukan informasinya dan membunuh salah satu pengawal dari anak itu tepat di kepalanya. Dan si anak itu pun akhirnya dibunuh oleh si John sendiri. Pada saat itu kejadiannya pun bertambah parah. Ketika sang wanita kontinental itu melihat Marcus dan John berada di atap, ia pun menceritakan semuanya kepada atasannya, dan Marcus pun akhirnya ditembak mati oleh perempuan itu. Karena Marcus adalah orang yang menyelamatkan John, dan John mendengarkan bahwa Marcus ini telah dibunuh, akhirnya ia pun datang kembali untuk melakukan pembalasan dendamnya. Akhirnya ia mengejar semua pengawalnya si Vigo sebelum melarikan diri menggunakan helikopter. Di lain hal, wanita kontinental ini akhirnya dibunuh oleh petugas kontinental sendiri karena melakukan aksi-aksi yang memang melanggar peraturan. Singkat cerita, akhirnya si John ini menemukan si Vigo dan akhirnya lenyap membunuh si Vigo. Dan ia pun bangkit datang untuk mengadopsi seekor anjing menjadi teman setianya dalam hidupnya mereka. Dan ia pun tidak lupa untuk mengobati lukanya karena lukanya sudah cukup parah. Dan cerita pun berakhir. Begitulah kisah dari John Wick chapter pertama. Sampai ketemu lagi di John Wick chapter kedua. Semoga kalian suka menontonnya, dan see you and goodbye.